Selamat datang kembali di pembahasan selanjutnya. Kali ini, kita akan membahas dua peristiwa bersejarah yang memperlihatkan bagaimana pemerintah dapat melampaui batas etika, Operasi MK Ultra dan skandal Watergate. Dengan fakta dan data kredibel, mari kita selami lebih dalam. Membongkar konspirasi pemerintah. Fakta, data, dan dampak. Konspirasi pemerintah adalah topik yang terus menarik perhatian masyarakat. Beberapa peristiwa nyata dalam sejarah membuktikan keberadaan operasi rahasia yang melanggar etika. Dalam narasi ini, kita akan membahas dua kasus terkenal, Operasi MK Ultra dan skandal Watergate, untuk memberikan wawasan berdasarkan data kredibel. Operasi MK Ultra, eksperimen CIA dengan kontrol pikiran bukti keberadaan. MK Ultra adalah program rahasia CIA yang bertujuan untuk mengembangkan teknik kontrol pikiran. Berlangsung dari 1953 hingga 1973. Fakta-fakta berikut menguatkan keberadaan program ini. Dokumen CIA. Ribuan halaman dokumen internal CIA dirilis setelah Freedom of Information Act (FOIA) pada 1977 menunjukkan eksperimen pada manusia tanpa persetujuan. Komite Gereja. Penyelidikan Kongres Aleseles pada 1975 mengungkap pelanggaran besar oleh program ini, termasuk penggunaan LSD pada subjek manusia tanpa pemberitahuan. Kasus Frank Olson, kematian ilmuwan CIA Frank Olson diduga terkait eksperimen MK Ultra, memicu gugatan besar dari keluarganya, dampak pada masyarakat dan ilmu pengetahuan kesadaran etika. MK Ultra menjadi pelajaran penting untuk membentuk standar etika riset manusia, seperti aturan ketat dalam eksperimen psikologi dan medis. Narasi spekulatif. Sebagian pihak mengklaim bahwa program ini berhasil menciptakan agen manusia untuk misi rahasia, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung. Kritik terhadap cakupan program sebagian besar dokumen MK Ultra dihancurkan pada 1973 atas perintah Direktur CIA Richard Helms. Akibatnya, sulit mengetahui skala sebenarnya, sehingga ruang untuk teori konspirasi liar tetap terbuka. Skandal Watergate, manipulasi kekuasaan dan akibatnya. Fakta skandal Watergate. Pada 1972, pembobolan markas Partai Demokrat di Watergate membuka tabir praktik kotor di Gedung Putih di bawah pemerintahan Richard Nixon. Beberapa bukti kredibel, rekaman Gedung Putih, rekaman percakapan membuktikan keterlibatan langsung Nixon dalam upaya menutupi pembobolan. Pengungkapan jurnalis, investigasi oleh Bob Woodward dan Carl Bernstein dari The Washington Post dengan bantuan narasumber Deep Throat mengungkap jaringan konspirasi. Proses hukum. Skandal ini memicu pengunduran diri Nixon pada 1974, menjadikannya Presiden Amerika Serikat pertama yang mengundurkan diri akibat skandal. Reformasi pasca skandal Undang-Undang Transparansi, Watergate memacu penguatan kebijakan transparansi seperti FOIA dan pembatasan pengawasan eksekutif. Pemahaman publik. Peristiwa ini menjadi tonggak bagi masyarakat untuk memahami pentingnya jurnalisme investigatif. Efek sosial. Namun, efek negatif juga terlihat, seperti munculnya sikap sinis terhadap politik dan politisasi skandal serupa untuk menyerang lawan politik tanpa bukti kuat.
Dampak keseluruhan pada masyarakat, ketidakpercayaan yang meningkat baik MK Ultra maupun Watergate memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Studi pada 1970-an menunjukkan penurunan drastis kepercayaan publik terhadap institusi negara yang masih terasa hingga kini. Dorongan untuk reformasi MK Ultra memunculkan perlindungan hukum lebih kuat dalam eksperimen ilmiah. Watergate menginspirasi pengawasan lebih ketat terhadap kekuasaan eksekutif. Bahaya politisasi. Sayangnya, kedua kasus ini juga memicu lahirnya teori konspirasi ekstrem yang seringkali tidak berdasar, merusak diskusi rasional, dan memperkuat polarisasi masyarakat. Operasi MK Ultra dan skandal Watergate memberikan bukti nyata bahwa pemerintah dapat melanggar etika untuk tujuan tertentu. Namun, penting untuk membedakan fakta dari spekulasi. Dengan data kredibel dan analisis kritis, kita dapat memahami sejarah ini sebagai pelajaran untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika suka, silahkan sebarkan untuk menambah informasi dan wawasan. Jika tidak suka, silahkan tekan tombol dislike. Saya Arsy, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap kritis dan jangan berhenti mencari kebenaran.